selamat datang di CNN Cakadidik News. Kenapa news? Karena N-nya 2. Perkenalkan, Beta Indrilani. Beta Indrilani Kukawan. Nama? Reslin Buik. Di sini Katong akan membahas tentang berita-berita yang viral. Oke, Katong langsung saja ke berita yang pertama. Mengenal tradisi unik malam tahun baru di 9 negara. Wow. 9 negara ya. Di Jepang misalnya, tahun baru dirayakan dengan bersih-bersih rumah sebagai simbol membuang segala sesuatu yang lama dan bersiap dengan segala sesuatu yang baru. Oh, mungkin kan bersih-bersih toh, mungkin dong sapu debu, kasih masuk batu. Kan baru toh, dengan buang sampah organik, kasih masuk sampah masyarakat. Pikiran organik tuh Kan baru toh. Yang baru kan membuang yang lama, terus kasih masuk yang baru. Itu kerja bodoh, Resli. Itu buang anak sekarang, kasih masuk anak yang baru. Biasa kan corona tuh aja di malam tahun baru sampai sapi luar. Jadi buang anak di luar. Sini baca. Lanjut. Nah, di seluruh dunia terdapat berbagai budaya dalam menyambut perubahan kalender dengan tradisi tahun baru yang unik. Berikut adalah beberapa tradisi unik dalam merayakan malam tahun baru di 9 negara, dikutip dari World Strides. Wow. Yang pertama dari Spanyol. Kebiasaan di Spanyol adalah memakan 12 buah anggur. Satu buah dimakan setiap jam pada tengah malam saat malam tahun baru. Kepercayaan orang Spanyol bahwa setiap anggur mewakili keberuntungan selama 1 bulan di tahun yang akan datang. Di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona, orang-orang berkumpul di alun-alun untuk makan buah anggur. Mereka bersama-sama dan membagikan botol cava. Untuk yang belum tahu, isi dalam botol cava itu anggur. Tapi karena di musim merah. Ya toh, tapi karena di musim pandemi begini pasti dong son bagi botol cava. Kalaupun dong bagi pasti botol cava bukan isi anggur. Isi? Desinfektan. Oh, biar tapi soalnya kalau di Kupang tuh dong bukan makan buah anggur. Bulan tahun baru tuh makan mangga. Oh, baru botol tuh bukan botol cava, Sprite, Coca-Cola, Fanta. Dan cari itu itu di Kupang. Memang Kupang terlalu unik nah. Berikut adalah Denmark. Penduduk Denmark menyambut malam tahun baru dengan melemparkan piring dan gelas tua ke pintu keluarga dan teman untuk mengusir roh jahat. Stop. Kalau dong lempar piring dan gelas begini nih dong harus punya persediaan gelas baru. Takutnya kilaf toh. dong buang semua, besoknya pagi makan di tangan kiri, tangan kanan. Itu juga tangan kanan di tangan. baru baik. Baik lu buang tak izin mam tua ju. Lu buang piring baru mam tua son izin. 2 menit dulu yang dibuang bapak. Lu siap sudah. Atau mungkin dong pamer cuci piring kok. Oh bisa ju. Pamer cuci piring potong habis kue bagi di piring, makan habis kue buang piring. Pamalas cuci piring, mam tua cuci maki diet. Gara-gara dia buang piring. Aduh memang aneh. Mereka juga berdiri di kursi dan melompat bersama pada tengah malam. Kegiatan itu sebagai penanda untuk melompat ke Januari dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Wow. Itu kan orang tradisi toh. Unik Dong masih lebay dong sama-sama dengan keluarga. Kau ajak mai tua. Baru melompat di jembatan. Semungkin dong, semungkin. Jadi ini. Itu mati dong. Melompat di mana? Betanya saat nih, ini tanya lu tahu jujur. Dia suka jeblosan guys. Lanjut. Pakai jeblosan Lanjut. Berikutnya di Finlandia. Di Finlandia, orang meramalkan tahun baru yang akan datang dengan memasukkan timah cair ke dalam wadah bersih air. Kemudian menafsirkan bentuk logam setelah pengerasan. Jika pengerasan berupa bentuk
Jadi hati atau cincin itu berarti pernikahan. Sementara kapal meramalkan perjalanan dan seekor babi menyatakan akan ada banyak makanan. Itu kalau babi laki. Kalau babi maya akan ada banyak Anak. keturunan. Oh. Berarti Ya, toh, banyak. mantap. Baik, satu pemikiran nih. Otak-otak. Memang lupa otak hanya di besar ya. Betau Luna. Berikutnya adalah Panama. Untuk mengusir roh jahat dan mengawali tahun yang baru, masyarakat di Panama membakar patung atau munechos. Orang-orang yang terkenal seperti tokoh televisi dan tokoh politik di Panama. Kegiatan itu telah menjadi tradisi sekian tahun. Patung-patung itu dimaksudkan untuk mewakili tahun tua. Beheran dari semuanya untuk mengusir roh jahat. Dan dong kasih salah patung-patung yang di dalamnya ada roh jahat. Padahal sebenarnya kadang roh jahat itu ada dalam bentuk diri sendiri ya. Berarti dong Son harus bakar patung. Harus. Bakar pun diri sendiri. Lu juga harus bakar rumput. Rumput bergoyang. Lanjut. Berikutnya adalah Skotlandia. Selama perayaan malam tahun baru Skotlandia di Hogmanay, pijakan pertama dipraktikkan di seluruh negeri. Orang pertama yang melewati ambang pintu rumah di tahun baru harus membawa hadiah keberuntungan. Itu di Skotlandia. Kalau di sini Son bawa hadiah. Bawa apa? Bawa pergumulan dan beban doa. Itu harus. Itu perlu. Pasti lu pergumulan dan beban doa nih. Kalau banyak. Lu sudah aku belum? Tahun baru lah. Tuan terima lewat awas. Lanjut. Orang Skotlandia juga mengadakan upacara api unggun di mana orang-orang berparade sambil mengayunkan bola api raksasa di tiang yang konon merupakan simbol matahari untuk memurnikan tahun yang akan datang. Simbol api sebagai simbol matahari. Apa lagi? Simbol apa lagi? Yang berikutnya dari negara Kolombia. Di Kolombia dengan harapan tahun baru yang penuh perjalanan, penduduk Kolombia membawa koper kosong di sekitar blok. Membawa koper kosong. Beta yakin koper dong sengaja bawa koper kosong tuh supaya nantinya di harapan akan terisi dengan banyak kue Natal, Fanta, Sprite. Beta yakin sih begitu. Jantal banyak tuh, takutnya isi dengan caci makian. Orang dong nanti benar-benar lu makan habis di sini kayak bergerak sendiri. Lanjut. Berikutnya di Filipina, saat malam tahun baru akan banyak dijumpai benda berbentuk bulat di seluruh Filipina. Itu kalau di Filipina. Kalau di sini tuh kau akan menjumpai dengan anak yang standing ban. Oh, memang. Tapi mungkin karena mau sial dong bisa menjumpai Tuhan. Itu lebih ke sial atau beruntung ya bisa ketemu. Tergantung arah nasib. angin juga. Nasib. Berikutnya itu di Yunani. Orang-orang Yunani akan menggantung bawang saat malam tahun baru. Tradisi itu telah dilakukan secara tradisional. Bawang di Yunani juga sebagai simbol kelahiran kembali di tahun baru. Pada hari tahun baru, orang tua membangunkan anaknya dengan menepuk kepala mereka dengan bawang. Oh, itu orang tua juga harus sabar. Sabar ya. Takutnya kes bangun anak son bangun, lu son bangun beta tumis lu. Tumis pakai bawang. Pakai bawang toh. Buah minyak lebar. Itu lebih kayak nasi goreng sih. Manis. Yang berikut dari negara Brasil. Di Brasil serta negara-negara Amerika Tengah dan Selatan lainnya seperti Ekuador, Bolivia, Venezuela dianggap beruntung mengenakan pakaian dalam khusus pada malam tahun baru. Warna paling populer adalah merah. Di kampung juga warna populer merah, tapi itu dulu. Sekarang hitam. Karena? Sukena sambar. Oh, baru coba lu bayangkan kalau misalnya nih orang Brasil nih dia datang rayakan tahun baru di Kupang. Orang Kupang kalau tahun baru tuh dong pamer baju baru, celana baru, sepatu baru. Ini orang Brasil datang pamer pakaian dalam baru. Dia datang selamat tahun baru. Saking kagetnya orang, selamat tahun baru juga. Itu kue ada di sana tuh di sana. Tapi itu untuk yang alim dong.
yang mata badada, selamat tahun baru. Itu bukan membawa sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang buruk. Oke? Jadi itu adalah beberapa berita viral yang sudah Kakak sampaikan. Semoga dapat terhibur dan semoga menambah wawasan. Jika ada kata yang salah, Ya, itu sonde mungkin karena perempuan. sonde pernah salah. Terus saksikan CNN Cakadidik News. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, Dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.